Jadi strategi-strategi yang kita lakukan itu supaya meningkat. Semeningkat apa kompetensi peserta itu tergantung dari uraianmu di RBPMP RP. Meningkat dari 5 ke 7, maka idealnya Bapak Ibu kalau kita bicara pelatihan, fokus pelatihan apapun itu ada 3. To learn, to relearn, to unlearn. Catat tuh. To learn, mempelajari hal baru. To relearn, memperdalam, memperluas cakrawala pembahasan. To unlearn, merubah. Ternyata yang kita pelajari selama ini kurang pas. Ini yang terbaik. Jadi muaranya dari pelatihan apapun itu melalui metode kita meningkat kemampuan dari Bapak Ibu Wideswa peserta pelatihan kita. Oke. Jadi kalau kita bicara model pembelajaran yang dikatakan model minimal ada 4 level. Mulai dari pendekatan, anaknya si strategi, cucunya si metode, cicitnya si teknik. Jadi semakin ke bawah Bapak Ibu, itu semakin operasional, semakin aktivitas dia, taktik aktivitas. Jadi kalau Anda lihat kotak yang besar ini, yang abu-abu besar ini, itu adalah model pembelajaran andragogis. Tetapi di dalamnya ada 4 kotak. Kotak yang paling atas itu dikatakan dengan pendekatan. Pendekatan pembelajaran inilah yang membedakan pedagogi dengan andragogi. Participant centered atau facilitator centered. Jadi kalau di kuliah, di sekolah, hati-hati, di kuliah, di sekolah, Bapak Ibu coba buka textbook halaman 200, saya mau Bapak Ibu diskusi, kemudian paparan 5 menit per kelompok, selesai. Satu kuliah. Enggak masalah. Tapi kalau itu Anda lakukan di pelatihan, hancur. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara participant center dengan facilitator center, itu bedanya andragogi pedagogi. Listen to me, do as I say. Itu tergantung gurunya. Makanya kurang maksimal pendidikan kita. Kenapa? Pendidikan kita mengejar supaya semua ini lulus sekolah. Mau dikatrol di negeri terserah, pokoknya lulus. Kalau itu terjadi di lembaga pelatihan, hancur kita. Siapa di sini ada mantan kepala pelatihan? Ada mantan di sini kabit pelatihan enggak? Ada di tengah-tengah kita? Pak Wanto, Pak. Pak Wanto, mana Pak Wanto? Sebagai apa dulu, Pak? Saya kabak TU, Pak. Kabak TU. Coba buka tangan kanannya, Pak. Saya mau lihat dekat ke kamera, Pak. Iya, Pak. Oh, kelihatannya masih mungkin, Pak. Tapi ini kok ada awan gelap? Aduh, didoain, Pak, biar baik, Pak. Ya, kita doain tergantung amal ibadahnya. Bapak Ibu, sebagai pimpinan lembaga pelatihan, menangislah kalau tujuanmu adalah penyerapan anggaran. Pimpinan lembaga, tertawalah kalau Anda mampu mengkompetensikan ribuan orang. Jadi tadi saya tertarik dengan siapa tadi? Pak Noni tadi ya? Yang PJJ-nya jadi berapa ribu Pak Noni? Pak Wanto tadi. Pak Wanto, Pak. Pak Wanto. Pak Wanto dari tadinya hanya sekian puluh orang, ternyata dengan PJJ menjadi ribuan orang. Berapa? Coba cerita. Dari DIPA itu 46 orang. Kemudian dengan PJJ itu kita bisa 2.400-an. Very good. Ya. Tetapi pertanyaan saya, jangan hanya kejar target angka, Pak. Siap. Kalau Anda tanya yang 2000 sekian ini, what's your name? I'm fine, thank you. Nyambung nggak? Enggak, Pak. Oleh karena itu, hati-hati di monef dan uji kompetensi ya. Jadi bukan hanya mengejar dari target 65, 60 sekian orang klasikal menjadi 20, sekilas itu peningkatan besar sekali. Ya. Tapi kalau hanya untuk jumlahnya angkanya besar, tapi isinya omong kosong nggak bagus juga. Jadi harus selaras Bapak ya, selaras dengan substansi. Siap. Oke. Jadi kalau kita bicara kembali ke pendekatan tadi, kalau dia teacher center itu pedagogi banget,
Tapi kalau participant center itu andragogi. Yang kedua, anaknya si pendekatan itu baru kita bicara strategi pembelajaran. Apakah dia expository, apakah dia grup individual, apakah dia distance, apakah dia fokus ke diskusi dan sebagainya, itu masuk ke strategi, Pak. Kalau kita lebih rinci strateginya baru masuk ke metode. Di sana ada ceramah, diskusi, simulasi, tanya jawab. Kemudian di metode itu, di simulasi ada taktik, ada teknik lebih spesifik. Jadi kalau kita bicara pembelajaran di kelas, biasanya kita bicara pada tingkat teknik dan metode. Tingkat strategi itu tingkat pelatihan. Ingat, pelatihan ada mata-mata pelatihan kan? Jadi tingkat mata pelatihan biasanya di metode dan di teknik atau di taktik. Oke. Jadi ini hubungan-hubungan pendekatannya dari pendekatan strategi metode untuk pembelajaran di andragogi. Nah, modelnya itu ternyata kalau kita bicara model-model belajar, ada beberapa model di sini. Yang pertama model klasikal, non-klasikal, mandiri, basis teknologi. Ini beberapa model-model yang kita gunakan dalam kelas-kelas andragogi ya. Contohnya apa itu Bapak? Ini dia. Kalau klasikal ini dia. Ada metode ceramah, demonstrasi, penampilan. Kemudian kalau klasikal, non-klasikal ada diskusi, studi kasus, insiden, bermain peran, dan sebagainya. Kalau mandiri, ada bentuknya CAL, Computer Assisted Learning, Incident Tutorial. Kemudian ada yang metode bahasa teknologi, diskusi mandiri, CAL, insiden, proyek, coaching, dan sebagainya. Inilah beberapa ragam model dan ragam metode yang kita akan gunakan. Nah, namun ada sedikit keterbatasan saat era Corona 19 COVID-19 ini, karena kita dominan dibatasi oleh jarak dengan optimalisasi teknologi. Sementara kita sendiri Wideswara belajar teknologi, peserta juga belajar teknologi, penyelenggara juga belajar teknologi, kalau kita membuat kerja-kerja kelompok dan diskusi dan sebagainya. Oke. Nah, hubungannya hati-hati. Jadi kalau kita bicara hati-hati di RBPMP-RPmu, kalau Anda memilih satu metode, hati-hati apa tujuannya. Ini dia contoh. Kalau ceramah berarti di tujuan kita itu menjelaskan. Kalau demonstrasi, melakukan dan sebagainya, ini adalah guidelines yang kita gunakan untuk operasionalisasi tujuan dalam pembelajaran kita. Kalau dia CAL itu menjelaskan insiden dan sebagainya sampai kepada praktek-prakteknya. Bahkan kalau perlu kita bertanya kompetensi apa yang akan dituju, disasar dari PBM. Ini dia. Kalau diskusi dominan ke kognitif, curah pendapat dan sebagainya, apakah dia kognitif, apakah dia afektif, apakah dia psikomotor. Jadi ini adalah guidelines kita sementara. Pembelajaran Anda itu hanya teori-teori atau afektif, atau psikomotor praktek-praktek, maka kadang-kadang metode yang terbaik itu adalah gabungan. Jadi kalau kita bicara satu pelatihan lengkap selalu dimulai dari perencanaan, baru implementasi, baru penilaian. Perencanaan, implementasi, baru penilaian. Ini 3 siklus yang wajib kita gunakan dalam pelatihan apapun sebagai Wideswara. Oke, saya minta coba Pak Supriyono, coba apa saja yang kita masuk di perencanaan. Perencanaan di situ terdiri dari 4, identifikasi topik, yang kedua penetapan tujuan, 3 persiapan aktivitas belajar, dan yang keempat adalah pengembangan alat penilaian. Gitu Pak. Makasih Pak Udin. Bantu nomor. Pak Udin. Pak Irwan mutnya Pak Irwan ya.
Pak Irwan, Pak Udin itu sopo. Oke, hati-hati di nomor 3, persiapan aktivitas belajar. Aktivitas belajar ini fokusnya kepada metode-metode apa yang kita gunakan dan ada nggak surplus yang dibutuhkan. Contoh, kalau terpaksa kita akan menggunakan Zoom, pastikan contoh tadi di depan namanya ada nomornya karena kita akan bagi ke kelompok kan. Jadi nomor 1 ini, nomor 8 Supriyono, nomor 1 Tony, nomor 12 Bonur dan seterusnya. Karena kita akan masuk ke kelompok atau ada WA group kemudian di komunikasi melalui WA. Jadi persiapan aktivitas ini adalah sinkronnya antara metode yang kita persiapkan dengan surplus waktu dan alat yang kita gunakan. Demikian juga dengan alat penilaian. Alat-alat penilaian apa? Apakah nanti kita melihat dari respon peserta, apakah ada kuis, apakah ada tes. Jadi pada saat Bapak Ibu tadi bicara hasil kerja kelompok 1, 2, 3, 4, saya tentu melakukan penilaian kayak gitu ya. Itu alat-alat. Oke. Pak Ibu Bonur bisa implementasi? Coba. Ya, implementasi ada 2. 1, pelaksanaan aktivitas belajar, membantu peserta mencapai tujuan belajar. Dan yang kedua adalah penerapan keterampilan mengajar yang utama. Untuk nomor 1, hati-hati Bapak Ibu bertanggung jawab pada 30 orang. Tidak hanya segelintir orang. Apalagi kalau kelas itu dihadiri dari berbagai kementerian, lembaga, daerah, provinsi, kabupaten, kota. Pastikan setiap mungkin wajib kita lakukan perkenalan di awal-awal supaya kita lebih mengenal mereka. Kemudian minta kepada penyelenggara nama-nama peserta, siapa mereka, apa jabatannya, supaya kita bisa persiapan kepada esensi pembelajaran kita. Oke, Pak Mujianto bisa penilaian? Untuk penilaian terdiri dari 2, yaitu 1 penilaian informal pembelajaran selama PPM, kemudian yang kedua adalah penilaian formal pembelajaran selama PPM. Oke, jadi kalau penilaian informal itu rata-rata dilakukan oleh setiap widyaswara dalam PBM-nya. Tapi kalau pelatihan formal itu biasanya tingkat pelatihan. Jadi dengan penyelenggara ada kuis, ada ujian tertulis, ada proyek perubahan kalau di PKA, PKP dan seterusnya. Jadi kalau penilaian formal itu gabungan dari mata-mata pelatihan, sedang penilaian informal rata-rata pada tingkat mata pelatihan. Oke. Kalau